Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Aldo Wijaya 201506112, kemudian Charles Gunawan 201506144, kemudian saya sendiri Queen Intan Filia 20150661015, dan teman kami Muhammad Tabina Widyatna dengan PM 20150661080. Kami di sini akan menjelaskan tugas graf 4. Langsung saja untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi di sini ada soal menggunakan cara yang sama, maksudnya dari graf 3 kemarin. Silakan tinjau graf berarah yang menyatakan jarak beberapa anggota yang ada di Amerika. Jadi di sini terdapat sebuah graf peta dari beberapa negara bagian-bagian Amerika. Kemudian kami di sini disuruh untuk membuat matriks ketetanggaan, menentukan titik awal di mana kita akan memulainya, kemudian ditabulasikan dan menentukan jarak terpendek dari titik awal yang dipilih menuju ke tiap-tiap kota yang ada di Amerika ini. Baik, untuk penjelasannya yang pertama, ada matriks ketetanggaan yang akan disampaikan oleh Saudara Charles Gunawan. Kepada Saudara Charles, dipersilakan. Oke, saya Charles Gunawan di sini akan menjelaskan tentang matriks ketetanggaan. Jadi, untuk matriks ketetanggaan dari graf peta Amerika dari peta Amerika tersebut, untuk dari simpul 1 dan menuju ke simpul 1, itu kolomnya diisi dengan 0, karena jarak dari simpul 1 ke simpul 1 itu sendiri 0. Kemudian untuk simpul 1 ke simpul 2 itu tidak ada, karena walaupun ada sisi yang menghubungkan dua simpul, tetapi arah dari sisi tersebut tidak mengarah ke simpul 2. Jadi arahnya salah itu. Lalu untuk dari simpul 1 ke 2 itu tidak ada jadinya. Begitu pula dengan simpul 1 ke 3 dan ke 8. Sedangkan untuk simpul 1 ke 4 tidak ada karena tidak ada sisi yang menghubungkan secara langsung dua simpul tersebut. Kemudian untuk yang dari simpul 2 ke simpul 1 itu bernilai 200 karena ada sisi yang bernilai 200 yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 1 dan arahnya juga benar ke arah 1. Kemudian dari simpul 2 ke 3 itu tidak ada karena walaupun ada simpul yang menghubungkan tetapi arahnya tidak benar. Untuk simpul yang lainnya mungkin dapat dilihat sendiri karena waktunya mungkin akan panjang kalau membahas semua simpul tersebut. Sekian dari saya, kemudian saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi tabulasi akan dijelaskan oleh Saudara Tabina. Kepada Saudara Tabina, dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tabulasi untuk mencari lintasan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Untuk pertama, kita harus mencari simpul yang dipilih terlebih dahulu. Di sini yang dicari adalah titik awalnya yaitu 5, maka lintasan dari 5 adalah 5, lalu 6, untuk mencapai 6 lintasan yang digunakan adalah 5,6, lalu 7, lintasan yang digunakan adalah 5, lalu ke 6, lalu ke 7, lalu 4, 5 ke 6, lalu ke 4 kembali, lalu 8, dari 5,6, lalu ke 8, dari 3, lalu lintasannya melalui 5,6,4, lalu ke 3, simpul yang dipilih 2, melalui lintasan 5,6,4,3,2. Lalu untuk penyelesaian menggunakan Dijkstra, di sini yang dilihat adalah lintasannya. Di sini lintasan yang pertama adalah 5 menuju ke 1, karena tidak ada yang menghubungkan secara langsung ke 1, maka hasilnya adalah infinity. Lalu untuk yang 5 menuju ke 2, tidak ada yang menghubungkan secara langsung dari 5 antara kedua, maka hasilnya infinity juga. Begitu juga dengan yang ketiga, hasilnya adalah infinity. Lalu untuk keempat, di sini 5 menuju ke 4, bobotnya adalah 1.500, maka hasil yang diberikan dimasukkan adalah 1.500. Lalu di sini dari 5 ke 5, hasilnya adalah 0 karena dia berdiam di tempat. Lalu dari 5 ke 6, di sini hasil bobotnya adalah 250, maka dimasukkan ke dalam tabel Dijkstra 250. Lalu dari 5 ke 7 tidak ada yang menghubungkan secara langsung, maka hasilnya infinity. Lalu 5 ke 8
tidak ada, maka hasilnya infinity. Lalu untuk yang simpul yang dipilih 6, di sini lintasannya adalah 5,6. Seperti tadi, di sini 5,6 lalu menuju ke 1, karena tidak ada yang hubungkan, tidak terjangkau, maka hasilnya infinity. Begitu juga dengan 2, maka hasilnya infinity. Begitu juga dengan ketiga, tidak yang hubungkan, hasilnya infinity. Lalu untuk yang ke-4, di sini 5,6 menuju ke 4, maka hasilnya 250 ditambah 1000, maka hasilnya adalah 1250. Untuk menuju ke 5, karena dia kembali lagi dari 5,6 menuju ke 5 kembali, maka hasilnya 0. Lalu untuk 5,6 menuju 6, hasilnya adalah 250. Karena langsung diturunkan dari atas, dari tabel yang di atas. Lalu dari 5,6 ke 7, di sini dari 5,6, 250 ditambah 900, maka hasilnya 1150. Lalu dari 5,6 menuju ke 8, di sini 250 ditambah 900, lalu ditambah 1000, maka hasilnya 1650. Nah, begitu untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama, begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, lintasan terpendek dari 5 ke 6 adalah 250, dari 5 ke 7 dengan jarak 1150, dari 5 ke 4 1250, dari 5 ke 8 jaraknya 1650, dari 5 ke 3 jaraknya 2450, dari 5 ke 2 jaraknya 3250, dari 5 ke 1 jaraknya 3350. Mungkin sekian dari saya. Ya udah. Baik, untuk materi selanjutnya lintasan terpendek akan dijelaskan oleh Saudara Aldo. Ya, terima kasih moderator. Ini saya Aldo Wijaya akan menjelaskan mengenai materi lintasan terpendek. Jadi, lintasan terpendek itu merupakan lintasan minimum yang dapat dicapai dari suatu simpul ke simpul lain. Dan lintasan terpendek ini hanya dapat dicari pada graf berbobot. Jadi, syarat untuk mencari lintasan terpendek itu ya grafnya harus graf berbobot. Sebenarnya cara mencari lintasan terpendek ini ada dua. Yang pertama bisa menggunakan algoritma Dijkstra, dan yang kedua menggunakan cara manual atau logika. Mengenai algoritma Dijkstra, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Tabina, maka di sini saya akan menjelaskan menggunakan cara manual atau menggunakan logika saja. Jadi, di sini kita akan menggunakan titik simpul 5, yaitu Boston, sebagai simpul asal, dan setiap kota di Amerika menjadi simpul tujuannya. Jadi kalau cara manual, dia dapat dicoba satu persatu. Misalnya, di sini simpul tujuannya 6. Jadi kita cari, kira-kira yang lintasan terpendeknya itu yang mana? Dari 5 ke 6. Karena jalannya itu bisa banyak. Bisa 5 langsung ke 6, atau bisa 5 ke 4, ke 6, atau 5 ke 4, ke 1, ke 8. Oh ya, 5 ke 4, ke 6, bisa seperti itu. Jadi, kita coba aja satu persatu. Nah, di sini didapatlah lintasan terpendeknya itu, yaitu dari 5 langsung ke 6, sehingga jaraknya 250. Begitu juga dengan yang dari 5 ke 7. Bisa kita coba. Nah, di sini kita dapat jarak terpendeknya itu dari 5 ke 7, yaitu 5 ke 6 ke 7. Jadi 1150. Oh ya, di sini kita juga, karena ini graf berarah juga, jadi kita harus melihat panahnya. Kira-kira bisa mengarah ke kota itu atau tidak. Jika tidak bisa mengarah, berarti lintasan terpendeknya ya hanya tidak bisa melewati kota-kota yang tidak, lintasannya itu tidak sesuai dengan petunjuk panah. Begitu juga seterusnya hingga simpul tujuan 8, 1, 2, 3, 4. Itu kalau cara manual. Kalau cara yang algoritma Dijkstra tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Tabina. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai graf 4. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.